Baik, selamat malam, selamat malam teman-teman yang sedang menonton video saya. Jadi perkenalkan, nama saya Febrian Reski Hemeto dengan NIM 2201110 672. Dalam video kali ini saya akan melakukan tugas praktikum dengan judul modul Lab Research Network Security Threats. Nah, jadi tugas ini untuk pemenuhan tugas mata kuliah praktikum jaringan dan komunikasi data kelas G. Oke, jadi kita langsung saja pada eh, penjelasannya. Jadi di modul ini kita ada beberapa bagian, ada tiga dengan tiga tujuan, tiga objektif, tiga goal. Jadi di sini kita akan explore the science website, lalu identify recent network security threats, dan detail a specific network security threats. Nah, jadi di sini kita membutuhkan device with internet access ya. Ini laptop saya dan presentation computer with PowerPoint or other presentation software installed. Jadi di sini saya akan langsung menggunakan Word saja ya untuk presentasinya. Nah, di sini instruction part 1, exploring the Sans website. Di part 1 ini kita akan menavigasi ya pada Sans website dan mengeksplorasi resource yang ada di situ. Di sini pertama kita akan pergi ke Sans homepage, klik the free resource dan list 3 available resource. Nah, jadi di sini kita uh, sini aja, lalu kita ketikkan sans.org. Oke, sini kita ke menu resource, lalu kita ke free resource. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa resource yang gratis. Ada webcasts, ini saya bisa ketik webcasts, lalu ada juga white papers, lalu ada juga cyber security live stream, cyber security live stream. Lalu di sini juga ada Storm Center, uh, Internet Storm Center, Internet Storm Center, dan masih ada beberapa karena di sini cuma 3 ya. Masih ada beberapa yang lainnya. Ada 8 di sini. Kemudian uh, locate the link to the SIS Critical Security Control. The SIS Critical Security Control link on the SANS website are the combination of a public-private partnership involving the Department of Defense. Nah, sebenarnya ini ada seharusnya, cuman untuk di SANS yang tahun ini ya, mungkin mereka sudah hilangkan fiturnya, tapi kita bisa cari manual ya. Kita bisa cari manual untuk fitur ini, Critical Security Control or similar. Nah, di sini kita bisa cari di sini ya, Critical Security Control ya. Ah, mari kita cari dulu yang biasa. Di sini kita bisa lihat download Critical Central apa ya? CC itu singkatan dari Center for Internet Security. Nah, CIS Control V8, version 8. Jadi kita cari aja yang version 8. Lalu di sini kita akan melihat description of its control ya. Poster yang setiap deskripsinya. Sini kita bisa lihat di bagian tools and resource. Lalu di sini kita bisa download poster. Kita bisa download poster. Nah, nanti posternya akan menampilkan ini. Apa saja. Cuman untuk orang awam ya tidak ada penjelasan tentang bagian critical security controlnya itu untuk apa. Nah, untuk implementasinya, aduh, saya untuk implementasinya kita uh, deskripsinya maksud saya, deskripsinya kita bisa lihat dari
Di bagian sini, download change control V8 changelog ya. Ini supaya kita bisa tahu apa yang berubah dari version 7.1 ke version 8. Nah, saya sudah download di sini. Kita bisa lihat di sini yang warna biru ini yang terbaru ya untuk version 8. Ada beberapa, ada data recovery, ada malware defense, email web browser protection, dan continuous vulnerability management, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian kita di sini select one of the control and list implementation suggestion for this control ya. Jadi implementasinya itu bagaimana? Sugestinya itu. Jadi kita bisa baca langsung di sini. Contohnya di sini saya memilih malware defense. Di sini prevent or control the installation, spread and execution of malicious application, code, or script on enterprise assets. Jadi implementasi sugestinya itu ya tentu saja ini akan memberikan kita suatu kontrol dalam instalasi, eksekusi, dan lain sebagainya pada suatu aplikasi, code, dan lain sebagainya. Untuk menghindari ini, malware ya. Jadi ya, kita bisa lihat ya juga dia di antivirus ya, seperti itu. Ada firewall yang melindungi laptop kita dari serangan malware. Nah, sini dia, implementasinya, sugestinya ya kita di sini untuk instalasi, spread, execution, dan lain sebagainya. Kita akan uh, bisa mengontrol. Kemudian kita ini kita bisa list ya. Listnya itu ya tentu saja yang tadi ya, yang ini prevent, control, installation. Ini yang pertama, spread, execution. Nah, ini dia. Jadi prevent or control the installation. Yang kedua spread, execution. Nah, itu implementasinya, sugestinya. Kita akan membuat suatu pertahanannya, malware defense. Oke, lanjut. Di sini locate the newsletters menu. I like the resource menu, select newsletter, briefly describe each of the three newsletter available. Nah, jadi kita kembali ke nah, bagian sans-nya. Lalu di sini kita ke bagian newsletter. Nah, ada 3 bagian di sini ya. Yang pertama newsletter. Nah, di sini announce semi-weekly executive summary. Jadi summary ringkasan ya, semi-weekly. Tentang most recent ya, yang paling terbaru. Dan yang penting ya, tentang cyber security news. Jadi tentang berita cyber security ya. Jadi itu. Jadi ringkasannya. Kemudian untuk risk sendiri, variable weekly summary of newly discovered attack vectors, vulnerability with active net exploit, and simple explanation of how recent attack work, and other valuable data. Jadi di sini berisi tentang ringkasan tentang serangan vektor terbaru, kerentanan, uh, penjelasan tentang uh, attack yang terbaru, bagaimana cara mereka bekerja, dan data-data penting yang lainnya. Kemudian untuk out sendiri, itu berisi tentang awareness newsletter design for the common computer user. Jadi ini berisi tentang uh, awareness. Awareness itu kayak kewaspadaan ya. Newsletter ya, paper atau penjelasan untuk penghindaran ya. Untuk komputer user, misalkan sini untuk memberikan kita langkah-langkah yang
dapat diambil untuk melindungi diri kita sendiri, keluarga, dan orang lain ya, organisasi dari serangan-serangan cyber dan lain sebagainya. Untuk komputer usernya dan tersedia dari berbagai macam bahasa. Di sini ada 20 language, 20 bahasa. Oke, kemudian kita ke bagian kedua, identify recent network security threats. In part 2 you will research recent network security threats using the SANS site and identify other sites containing security threats information. Jadi kita akan melakukan research ya tentang network security ancaman ya, ancaman network security menggunakan SANS, situs SANS dan situs lainnya. Nah, untuk yang pertama kita menggunakan risk yang ada di SANS. Kita akan select weekly newsletter untuk consensus security alert. Kemudian kita akan lihat recent security issue, uh, isu yang terbaru tentang security dan uh, popular malware file section. Jadi kita akan list some recent vulnerable kerentanan ya terbaru dan jika diperlukan kita browse newsletter yang lain. Kita ke risk. Lalu di sini kita ke bagian ini. Nah, salah satunya saja yang paling terbaru di sini. Kita bisa lihat di sini ada beberapa isu ya. No Defender, Yes Defender ya. Dipublikasikan oleh John Moutos. Di sini dia menjelaskannya tentang bagaimana dan di sini juga penjelasan kodenya. Biasanya di sini kode. Ini juga Kiwi, Infos, Delarius, Google File. Lalu ini juga WhatsApp lalu di sektor for fixed field length protocol, feeding image with OSEC. Nah, dan untuk kerentanan ya, kita bisa lihat di sini pulling recent vulnerability from NIST, NVIDIA, Microsoft, Twitter dan lain sebagainya sini disediakan. Misalkan yang ini, produknya Checkpoint Quantum Security Gateway ya. Di sini Google CV-nya Google Chrome prior to version is going to type conversion in 8. Nah, seperti ini. Oke, terus apa lagi yang kita temukan? Sini produknya Google Chrome. Sini Fortis, Fortisian version ini dan yang lain sebagainya ini vulnerable to an OSCOML injection. Nah, ada injection di sini. Oke, ini juga kerentanan yang terjadi ya. Terus apa lagi yang terjadi? Misalkan di sini automation direct is vulnerable to unauthorized access via let over debug code and telnet diagnostic interface functionality di bagian Fortnite Fortisium. Dan masih banyak lagi uh, list some recent vulnerability ya, jadi list kerentanan terbaru dan juga berbagai macam isu dan popular malware files ya. Sini kita bisa lihat di sini semuanya. Oke, kita lanjut. Step 2, identify site providing recent security threat information. Beside the SANS site, identify some other web. Jadi kita selain situs SANS, kita juga akan melihat informasi lainnya dari website lain yang memberikan uh, security threat information ya. Ancaman security informasi ancaman security. List some recent security threats detail on this website. Please some the recent security threats ya. Misalkan di sini saya sudah dapat ya. Sini sini ada beberapa. Di sini ada listnya broken access control ya. Broken access control. Lalu apa ini? Cryptographic failure. Lalu ada juga injection.
Masih banyak lagi. Di situs lainnya juga menjelaskan, contohnya di sini. Nah, di sini dia membuat apa ya, list dari 25 yang paling bahaya kerentanannya. Kita bisa out of bound right, out of bound right, dan masih banyak ya, masih banyak sini ya. Kita bisa lihat juga di sini top 10 most popular CVS and based on global search volume. Ini Spring for Sale, lalu ada ini Soknan Asfolina, masih banyak lagi. Recent security trades ya. Nah, sekarang part yang ketiga, detail a specific network security attack. In part 3, you will research a specific network attack that has occurred and create a presentation based on your findings. Complete the form below. Nah, jadi kita membuat presentasi singkat di sini. Seperti ini. Contohnya di sini saya sudah mencari ya, uh, network attack ya yang terjadi di beberapa situs ya. Contohnya di sini saya dapat dari 4 situs yang sama ya, membahas masalah yang sama juga. Itu tentang masalahnya itu attack-nya WannaCry. Tipe attack-nya itu ransom ya, ransomware. Kejadiannya pada tahun 2017 ya. Jadi apa yang terpengaruh dari kejadian ini? Lebih dari 230.000 komputer di 150 country ya, di 150 negara. Lalu untuk major organization effect itu misalkan organisasi yang uh, terkena dampaknya itu ada UK National Health Service, Telefonica, FedEx, dan masih banyak yang lain. Nah, bagaimana cara attack ini bekerja? Jadi WannaCry ini is a ransomware cryptworm that target computers running the Microsoft Windows operating system. Jadi WannaCry ini adalah sebuah ransomware yang dimana dia itu menargetkan komputer melalui Microsoft Windows. Jadi Windows yang kita tahu itu kan ada uh, Windows, ada juga Linux dan lain, dan Apple punya itu. Dia itu adalah suatu operating system ya untuk uh, komputer. Dan di sini dia menargetkan yang Microsoft. It exploit a vulnerability in Windows protocol to spread once infected WannaCry encrypt the user file and display a ransom note demanding payment in Bitcoin for the description key. The attack significantly disrupt business and jadi kita bisa lihat di sini bahwa cara kerja ransomware itu setelah dia pasti akan menginjeksi ya, menargetkan Microsoft Windows, lalu dia akan menyerang kerentanan Windows SMB protokol. Setelah dia berhasil masuk ya ke Microsoft Windows ini, Microsoft Windows ini sudah terinfeksi dengan WannaCry ini, dia akan mengenkripsi ya user file. Jadi file para pengguna komputer itu akan dienkripsi, akan seperti istilahnya untuk orang awam itu dikunci atau disembunyikan, yang pasti tidak bisa dilihat. Dan display a ransom note demanding payment ya. Jadi di sini kayak sebuah permintaan pembayaran yang dalam bentuk Bitcoin sebagai bentuk istilahnya pembayaran untuk mendeskripsi, membuat file yang terkunci itu akan bisa dibuka. Dia menggunakan deskripsi key itu. The attack significantly disrupt business and critical infrastructure causing. Jadi attack ini mengganggu bisnis dan critical infrastructure ya. Infrastruktur yang
vital ya bagi negara ya, mungkin untuk seperti yang ini, National Health Service ya, itu nasional, it's an extensive operation delay. Jadi apa yang terjadi, banyak operasi yang delay dan banyak uang yang ya financial loss, karena di sini dia memberikan suatu uh, ancaman ya, untuk membuka filenya itu dia harus membayar dulu. Nah, bagaimana mitigation optionnya? Jadi, untuk mencegah hal ini ya, kita harus mengetahui patch management. Lalu kita juga harus backup data kita. Lalu network segmentation ya. Jadi kita akan melakukan segmen network itu untuk membatasi dari uh, penyebaran virusnya itu, malware-nya. Nah, antivirus dan anti malware ya, seperti yang sudah kita bahas tadi ya, kita itu akan untuk malware defense ya, itu akan uh, memberikan kita proteksi untuk hal semacam ini. Lalu user training ya, pelatihan pengguna. Jadi kita akan mengedukasi tentang phishing attack ya, tentang uh, penyerangan-penyerangan seperti yang dijelaskan di atas, dan safe email practice, dan keamanan email yang lebih simple untuk mengurangi risk dari infection through mice ya. Jadi mengurangi risk ancaman dari infeksi ini, ransomware ini. Dan bukan cuma ransomware, virus dan lain sebagainya. Nah, untuk referensinya kita bisa lihat di sini. WannaCry, Wikipedia, Microsoft Security Bulletin, ada NHS ini yang diserang juga membuat uh, penjelasannya. Dan di sini juga alert, US Certificate Alert. Oke, sini kita sudah selesai melakukan praktikum kita. Lalu di sini kita akan masuk pada bagian reflection question. Di sini kita ditanya, what step can you take to protect your own computer? Langkah apa yang dapat kita lakukan untuk melindungi komputer kita? Nah, ini banyak, tergantung tiap orang. Banyak. Contohnya yang sudah dijelaskan tadi, kita itu menginstal antivirus dan anti malware ya. Jadi supaya laptop kita itu aman. Lalu kita juga harus terlatih tentu saja supaya kita itu bisa mengetahui bahwa link-link yang diberikan orang-orang itu bisa saja itu cuma phishing ya. Artinya link itu berbahaya untuk kita. Lalu juga backup data. Kita untuk mencegah terjadinya kehilangan data akibat serangan dari user yang biasa kita sebut hacker dan lain sebagainya, itu kita harus backup data supaya data kita aman ya. Lalu dan masih banyak step lainnya, misalkan kita menggunakan firewall pribadi atau kita juga menggunakan sandi dan kita juga menggunakan uh, suatu enkripsi ya untuk file-file kita kunci dan lain sebagainya. Masih banyak caranya. Nah, tapi ya secara utama ya saya sudah jelaskan di sini. What are some important steps that organization can take to protect the resource? Ya? Jadi kalau ini step yang penting untuk organisasi, bagaimana untuk melindungi. Nah, jawabannya juga bisa bervariasi. Misalnya menggunakan firewall, lalu kita bisa menggunakan deteksi, lalu menguatkan perangkat jaringannya. Kita juga bisa memberikan perlindungan titik akhirnya, alat kerentangan jaringannya, pendidikan kepada penggunanya seperti yang tadi, dan pengimbangan kebijakan keamanan. Dan tentu saja ini perlu antivirus dan anti malware ya. Backup data juga itu sangat perlu ya. Nah, itulah praktikum yang sudah saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan untuk
penjelasan yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan juga. Sekian dari saya. Terima kasih.